cek sound check. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita beribadah minggu ini. Kita bernyanyi di buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai 3. Kasih sama
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari Hukum Taurat 4 dan maksudnya. Demikian bunyinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga, anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oh, 'Membuat sakit hati kami. 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 'Membuat sak
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita membacanya secara responsoria. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kur Inahana.
kita dengarkan warta Minggu pagi ini. Shalom bagi kita semuanya. Warta pelayanan Minggu 21 Juni 2026. Romawi yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu yang ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu, pemeliharaan Allah yang universal. Romawi yang kedua, yang pertama, jemaat perseorangan. Sejak hari ini, Minggu 21 Juni 2026, menjadi anggota jemaat perseorangan, Prisko Patar Tua Siagian dari WIK 18, NRJ 1866. Yang kedua, hukum siasat gereja. Sejak hari Minggu 21 Juni 2026, Bapak Anggiat Togi Marudut Sihite dari WIK 17, NRJ 0717 dikenakan hukum siasat gereja dan tidak lagi terhitung sebagai jemaat HKBP Tangerang Kota karena menikah dengan perempuan yang lain dan meninggalkan Ibu Rona Sinaga dan keluarga. Yang ketiga, sakramen baptisan kudus. Hari Minggu 28 Juni 2026 yang akan datang, gereja akan melayankan sakramen baptisan kudus dalam ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis, agar mengikuti katekisasi baptis pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 15 WIB. Bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1. Dengan membawa surat pengantar dari Situa WIK dan buku keluarga jemaat. Dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akta nikah dari gereja. Yang keempat, persembahan tanda kasih Purna Bakti Parhalado. Hari ini Minggu 21 Juni 2026, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan di dalam amplop sebagai tanda kasih atas pelayanan Amang Situa Boner Munte dari WIK 14 yang akan memasuki masa Purna Bakti pelayanan. Dan hari Minggu 28 Juni 2026 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan di dalam amplop sebagai tanda kasih atas pelayanan Inang Situa Rospita Manurung dari WIK 1 yang akan memasuki masa Purna Bakti pelayanan. Persembahan 1A, 1B dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah. Dan persembahan tanda kasih dikumpulkan setelah khotbah ke depan. Yang kelima, Pesta Gotilon 2026. Sesuai dengan hasil rapat panitia Pesta Gotilon dan seluruh Sintua WIK, beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam rangka merayakan Pesta Gotilon. A. Penggalangan dana dilakukan melalui A. Spontanitas dari seluruh panitia. B. Persembahan parbue naniula dari setiap keluarga. Diharapkan minimal 1 juta rupiah per keluarga. C. Sati-sati dari setiap WIK sedikitnya 1 juta rupiah. D. Silua ataupun lelang makanan dari setiap WIK minimal 500.000 rupiah. E. Kupon door prize. F. Olop-olop dari tortor panitia dan setiap WIK. B. Ibadah dan perayaan Pesta Gotilon dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2026. Yang keenam, Sintua WIK 18. Sesuai hasil sermon Parhalado, sejak hari ini Minggu 21 Juni 2026, Sintua WIK 18 adalah Situa Saur Labora Hasibuan. Yang ketujuh, penghiburan Parhalado. Hari Jumat
26 Juni 2026 pukul 20 WIB ataupun setelah sermon akan dilaksanakan penghiburan dari Parhalado kepada keluarga Situa Tahdin Maha, Ibu Reniati Silaban almarhum bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Melalui warta ini diminta kehadiran semua Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. Yang ke-8, family gathering. Hari Sabtu sampai dengan Minggu 27 sampai dengan 28 Juni 2026, Week 2 akan mengadakan family gathering bertempat di Villa Adipala Bogor yang dipimpin oleh Pendeta Herta E. Manik STH dan Parhalado Week 2. Yang ke-9, sermon HKBP Distrik 21 Banten. Hari Senin 22 Juni 2026, pelayan full timer akan mengikuti sermon HKBP Distrik 21 Banten dilaksanakan di kantor distrik Serang mulai pukul 10 WIB. Tiga, Romawi, koinonia ataupun pelayanan persekutuan. Yang pertama, retreat and HKBP. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 20 dan 21 Juni 2026 akan diadakan retreat sekaligus sertijab BPH NHKBP periode 2026 sampai dengan 2028 yang dipimpin oleh Pendeta Herta E. Manik STH dan didampingi oleh Paniroi Situa Jenny Tambunan bertempat di Villa Hijau Puncak Bogor. Yang kedua, Parheheon Ribon Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota 2026. A. Panitia Parheheon Ribon Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota 2026. Ketua Gunung Sihombing, Wakil Ketua Marco Sinaga, Bendahara 1 Gracia Tampu Bolon, Bendahara yang kedua Gracia Sinaga, Sekretaris pertama Parelina Siregar, Sekretaris 2 Green Huta Barat. B. Seminar kedua Budaya Batak ataupun Dalihan Natolu dilaksanakan hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 14 WIB bertempat di gereja dengan tema Mengenal Budaya Batak Dalihan Natolu bagi Pemuda dan Pemudi. Narasumber Situa Parnada Silitonga. Sehubungan dengan acara tersebut, dimohon kepada seluruh remaja dan pemuda dari setiap week, anggota seksi remaja, seksi pemuda dan pemudi NHKBP, NHKBP Transiamus untuk turut hadir mengikuti kegiatan ini. Bagi jemaat yang ingin melakukan pendaftaran ataupun membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person Pani Simamora 087 885 401 351. C. Perlombaan internal antar week. Yang pertama, Bible Class ataupun CCA dilaksanakan hari Minggu 5 Juli 2026. Yang kedua, Lomba Tortor dilaksanakan hari Sabtu 11 Juli 2026. Yang ketiga, Rena Idol dilaksanakan hari Minggu 19 Juli 2026. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dimohon kepada seluruh week agar dapat mempersiapkan dan mengutus perwakilan remaja dan pemuda untuk mengikuti setiap kategori lomba internal antar week. Batas pendaftaran hari Minggu 28 Juni 2026. Romawi yang keempat, diakonia pelayanan kasih. Yang pertama, Poging lingkungan gereja. Hari Senin 22 Juni 2026, seksi kemasyarakatan akan mengadakan pengasapan ataupun Poging di dalam dan sekitaran gereja. Yang kedua, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A.
Selamat ulang tahun kelahiran kepada 96 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 43 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 22 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita dengarkan kur punguan Ina Kamis dan dilanjuti kur punguan Ina Deborah.
Kita bernyanyi di buku nyanyian 491 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Amat
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 21, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 21. Saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita hari ini pemeliharaan Allah yang universal. Satu pertanyaan yang menggugah iman kita. Bagaimanakah kita mengimani pemeliharaan Allah dalam hidup kita di tengah kondisi ekonomi saat ini yang tidak stabil? Bagaimanakah juga kita mengimani bahwa Allah memelihara hidup kita di tengah-tengah kondisi sulitnya mencari pekerjaan? Dua hal ini adalah pertanyaan yang sangat dekat dan sering muncul di tengah-tengah pikiran setiap orang. Sebab Amang dan Inang, dalam kehidupan yang serba cepat seperti sekarang, tidak sedikit orang yang menjalani hari-hari hidupnya dengan hati yang penuh beban.
pikiran yang dipenuhi oleh kekhawatiran, baik karena pekerjaan, baik karena keuangan, keluarga, tentang masa depan, bahkan mungkin ada juga kita yang terbeban oleh karena sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Sehingga kekhawatiran kita akan banyak hal sering mencuri nikmat dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang dapat menolong kita. Dan kisah ini mungkin pernah dialami dari tengah-tengah kita atau mungkin juga orang-orang yang kita kenal yang dekat dengan kita. Dalam sebuah keluarga, seorang janda, dia memiliki 4 orang anak yang masih kecil dan bersekolah. Semasa hidup suaminya, dia hanya bekerja untuk mengurusi rumah tangga. Suaminya lah yang bekerja mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan selama suaminya bekerja, memang hidup mereka berkecukupan, hampir tidak ada yang kurang. Singkat cerita, malang tidak dapat ditolak, mujur tidak dapat diraih. Suaminya pun kecelakaan dan meninggal dunia. Hatinya begitu terluka dan pedih, sebab dia melihat anak-anaknya masih begitu kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perjuangan seorang ayah. Ditambah lagi kalimat-kalimat negatif, komentar-komentar dari orang-orang dan tetangga serta saudara dan keluarga. Tidak sedikit orang yang berkomentar dan berkata, mampukah dia membesarkan anak-anaknya? Bu tolap di mana nung pagodang-godang dan nai? Aina selilingon hola nama tedu nagarijo. Anggoi bana hola na dijay budo. Udang do hatani halak song ni dibegi bana. Dan ini sampai ke telinganya. Di satu sisi kata-kata itu sangat menyakitkan dan menambah luka. Tetapi dia berusaha tegar. Hari-hari pun berlalu setelah suaminya meninggal, dengan bermodalkan sedikit tabungan dari sisa uang belanja yang beberapa tahun dia kumpulkan, dan juga pesangon dari suaminya yang diberikan oleh perusahaan. Dia membuka usaha yang kecil, menjual kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dapur. Pagi hari dia membawa gerobak dan berkeliling di komplek, dari satu komplek ke komplek yang lain. Dan di sore hari dia juga berjualan di rumah dengan jualan yang sama. Waktu terus berjalan, tahun berganti. Anak-anak pun bertumbuh semakin dewasa. Bahkan sudah tamat kuliah dan berhasil meraih cita-citanya. Ada yang bekerja di pemerintahan dan ada juga yang bekerja di swasta. Semuanya dihantarkan oleh janda ini dengan penuh perjuangan dan air mata. Baginya setiap kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang yang memandang dia rendah, dia jadikan menjadi cambuk dan motivasi baginya. Itu sebabnya dalam doanya dia hanya berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan dia kekuatan, kesehatan dan umur yang panjang, dan memberkati usaha yang kecil ini. Dan benar Tuhan memberkati. Semua keempat anak-anaknya itu berhasil. Dan orang-orang pun melihat, terutama orang-orang yang pernah berkata miring kepadanya, yang merendahkan dan mengecilkan dia. Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dia alami janda ini mungkin juga banyak terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin kita yang mengalami, lumubiak kainahan no nanti, kan? Mamering ulimu nanya dang khawatir beberengok kamu kan, mameling uluni kebayamu no, tadong beganggu ni roh hadiamu.
Banyak yang mungkin pernah mengalami atau kita memperhatikan di tengah-tengah kita. Sebentar kita sulit membayangkan bagaimana semua itu terjadi. Bahkan mungkin molo tabegi akabarat baritani akaina nama balu. Buha ibana pagodang-godang permudu-mudu dohot pasikolahon akayanak konai. Mungkin bagi kita tidak masuk akal. Di luar nalar dan di luar logika. Tetapi Amang dan Inang, dari sini kita belajar bahwa perhitungan ilmu pengetahuan, perhitungan matematis, perhitungan logika memang penting dalam sebuah perkara. Memang penting dalam menjalani kehidupan. Tetapi itu hanya langkah pertama. Yang tidak kalah penting dan jauh lebih utama adalah bagaimana kita beriman kepada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Dan masing-masing kita memiliki kesaksian akan itu. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang pernah kita khawatirkan, justru satu persatu Tuhan nyatakan dengan caranya yang begitu ajaib dan luar biasa. Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak dapat dipungkiri. Siapapun kita, dari latar belakang manapun, semua kita pernah merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Di satu sisi benar kata orang, kekhawatiran itu manusiawi, tetapi kita harus hati-hati. Untuk hal-hal tertentu, mungkin kekhawatiran itu bisa diakomodir. Misalnya istri khawatir kalau suami sudah larut malam tidak pulang ke rumah. Mana kadang lesun naso khawatir akenat tamu lesun mula mata. Atau memang mula so berpengaruh inna kan. Lupa nih ai dijabu memang manang so dijabu mata sodong pengaruhin namu saya. Nah jadi dang pola ni dua ni so mula petaho manang mula petaho dang kadang manang nadia na berubah dijabun inna rupane kan. Seorang ibu dan orang tua mungkin juga akan khawatir kalau anaknya pulang dan tidak pulang sampai juga di larut malam. Apalagi ada anak parsekolah. Kekhawatiran-kekhawatiran yang demikian mungkin bisa kita tolerir. Tetapi ada satu hal yang perlu kita waspadai dan kita harus hati-hati. Ternyata Amang dan Inang, kekhawatiran itu dalam hal-hal tertentu itu bukan hanya masalah perasaan dan masalah pikiran serta emosi. Tetapi kekhawatiran itu bisa menjadi masalah iman. Itu sebabnya kata Yesus tadi dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu. Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja sehasta pada jalan hidupnya? Hai kamu orang yang kurang percaya. Tuhan menegur orang yang kurang percaya. Tuhan menegur iman yang melorot, yang khawatir akan hidupnya. Yang khawatir akan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Maka Tuhan memanggil dan mengajak kita memandang sebuah hal sederhana yang tidak masuk akal dan mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Memandang burung di udara dan memandang bunga bakung di ladang yang justru jauh lebih rendah dan lebih tidak berharga dibandingkan kita. Kita adalah umat tebusan Tuhan, miliknya dan anak-anak yang dikasihinya. Dia memberikan nyawanya, tubuhnya dan darahnya hanya untuk kehidupan kita. Apakah yang Tuhan tidak berikan? Darah dan tubuhnya pun dia berikan untuk keselamatan kita. Mungkinkah Tuhan tidak memberikan kita dan makan dan minum? Bila Tuhan sanggup pelihara burung-burung di udara dan Tuhan sanggup mendandani bunga sedemikian indah yang hari ini ada dan besok dibakar, yang sifatnya hanya sementara, bukankah kita jauh lebih berharga yang telah ditanamkan nilai kekekalan? Kita bukan hanya hidup di dunia tetapi hidup di surga kekal, berbeda dengan bunga itu. Bukankah kita jauh lebih berharga dari semuanya itu? Maka kekhawatiran itu bukan hanya masalah perasaan lagi, tetapi lebih kepada iman yang merosot dan yang melorot. Maka hati-hati. Jangan kita memelihara kekhawatiran. Karena itu menjadi
menjadi momentum dan waktu bagi si jahat dan si iblis untuk memengaruhi kita dan menjatuhkan kita. Sarah pun pernah khawatir. Itulah teks kita hari ini. Siapapun. Sarah, Abraham, Hagar sama seperti kita. Mereka juga pernah khawatir. Kekhawatiran Sarah bukan karena semuanya tidak lengkap. Kekhawatiran Sarah bukan karena Tuhan belum memberikan Ishak. Justru kekhawatiran Sarah juga muncul ketika Ishak sudah ada. Sebelum Ishak ada lahir, Sarah khawatir. Sekalipun Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi Abraham dari Sarah. Tetapi karena rasa ketakutan dan kekhawatiran Sarah, Sarah meminta Abraham agar mengambil Hagar, menghampiri Hagar. Dan betul, Hagar mengandung dan melahirkan Ismail. Namun Amang dan Inang saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Ishak lahir dan Hagar bertumbuh besar dan Ismail bertumbuh besar, rasa khawatir Sarah tidak hilang. Kekhawatiran Sarah sekarang bukan lagi tentang dia memiliki anak atau tidak, sebab anak baginya sudah ada. Tetapi rasa kekhawatirannya adalah ketika dia melihat Ismail semakin bertumbuh besar dan Ishak juga bertumbuh. Sama-sama anak Abraham sekalipun berbeda ibu. Maka kata Sarah, usirlah anak ini dan hamba perempuan itu dari rumah ini. Karena anak itu tidak sama dengan anak saya. Anak saya lah yang mewariskan. Anak saya yang menjadi pewaris, bukan dia. Kekhawatiran Sarah adalah tentang masa depan Ishak. Kasong nido hitawan, kita juga bisa khawatir tentang masa depan anak kita. Kita melihat bagaimana sekarang dunia ini sulitnya mencari pekerjaan seperti saya sampaikan tadi di awal. Kita juga melihat bagaimana kompetisi, pertarungan dan pertandingan serta persaingan di tengah zaman yang semakin maju dan semakin ketat. Dan bahkan mengenyampingkan nilai-nilai moral. Sehingga ada kekhawatiran. Bagaimanakah masa depan anak saya kelak? Dan itu juga yang dikhawatirkan oleh Sarah. Bagaimana kelak masa depan Ishak ini kalau Ismail ada di rumah ini? Maka kata Sarah, keluarkan dari sini. Karena memang itu salah satu kebutuhan manusia itu Amang dan Inang, rasa pasti dan rasa aman, siapapun itu. Semua kita yang hadir di sini membutuhkan rasa aman dan kepastian. Dan itu hanya Tuhan yang memberikan. Mulodong piba madok ati akanak burung, tenanglah kau di pos maruham. Ngadong bilisan nyon kaulah bulanku, kaulah bintangku. Ors majalah gay binimu maju siete. Manusia itu gampang berubah dan bisa berubah. Hanya Tuhan yang memberikan jaminan dan kepastian. Sarah khawatir, ya Abraham khawatir demikian juga dengan Hagar. Maka ketika Abraham mendengar apa yang diminta oleh Sarah, ayat 9 berkata bahwa Abraham mendengar hal itu, ayat 11 menyebalkan. Bagaimanapun sekalipun Hagar itu adalah hamba perempuan, budaknya, tetapi Ismail itu adalah anaknya. Maka kalau Sarah meminta supaya Abraham mengusir kedua orang ini, wah marwani si Abraham itu anaknya si Ismaili. Sementara Hagar itu adalah hamba, yang disebut dengan hamba tidak memiliki apa-apa. Untuk dirinya saja pun dia tidak berkuasa. Dan ada wasona. Yang memiliki dia seutuhnya adalah tuannya dan majikannya. Tabungan tidak punya, keluarga tidak punya, sebab dia telah dibeli dari keluarganya di masa lalu. Maka pemilik seutuhnya Hagar adalah Abraham dan Sarah. Lantas dia kemana pergi? Ama bainonesi Hagar opa godang-godang anakku si Ismailon. Mulai kau keluar nasi desa Jabon. Apa yang harus dilakukan? Apa yang akan diberikan? Itulah kekhawatiran Abraham. Bagaimana mungkin Ismail dapat bertumbuh dan menjadi berhasil di kemudian hari kalau dia lepas dari Abraham. Wajar dong kan? Wajar.
Ini manusiawi. Hak surah majo di palau simadua poinang sia juluna. Bila kau tu anak ni, palawi paru maiki, paru inan tami do anak do anak minna kan, bah maroham mamang, kan bisa kita bayangkan yang demikian. Ketakutan dan kekhawatiran Abraham. Tetapi menariknya, dan ini menjadi kabar baik pertama bagi kita dari teks ini. Di tengah-tengah kekhawatiran dan rasa terancam dan takut pada Sarah tentang masa depan Ishak. Demikian juga di tengah-tengah rasa kekhawatiran Abraham bagaimana hidup Hagar, terutama Ismail anaknya itu. Allah datang berfirman kepada Abraham. Ayat 12 mencatat sampai dengan ayat 13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Sonang rohani si Sarah. Tenanglah, tentramlah jiwa Sarah mendengar hal itu. Bukan karena Tuhan membela dia. Ini adalah janji Tuhan. Yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Masa depan Ishak dipastikan. Lantas bagaimana dengan Ismail? Tuhan pun menjawab kekhawatiran Abraham. Tetapi keturunanmu dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Maka kita lihat di sini polanya Amang dan Inang. Bagaimana peran seorang ayah di tengah-tengah keluarga itu. Anak-anakmu pun akan diberkati kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan. Ismail diberkati karena Abraham, Ishak pun diberkati karena Abraham. Mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan menurut ketentuan Tuhan. Nah, maka pesan pertama dari khotbah ini adalah banyak hal yang membuat kita bisa khawatir di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal. Anak-anak muda, naposo bulung, yang menurut pendapat banyak orang hari-hari ini, tidak sedikit dari kelompok-kelompok anak muda ini akan naposo bulung tahun, ya bukan hanya di Tangerang Kota ini, ya mungkin juga dalam banyak hal dan hampir seluruhnya. Banyak sekarang anak-anak muda itu takut menikah, takut berumah tangga karena rasa khawatir dan ketakutan. Karena merasa belum mapan, belum punya rumah. Nanti kalau sudah menikah harus tinggal terpisah dari orang tua. Mengontrak paling tidak. Atau mencicil rumah. Nanti kalau sudah punya anak gimana lagi? Nah, ini ketakutan. Maka tidak heran kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana banyak pemuda-pemuda kita yang menikah dalam usia yang sudah menua. Udah kurang usia lanjutan teh. Yang udah usia semakin banyak. Nah, kepala 3 misalnya kan. Nah, anggo usia lanjut menikah mungkin sekali nahan nate tak duin nahan nate. Dan sudi mengalusikan arung do pernah yang berencana nanti. Edang saya ini binoto sakak nih Tuhan kan. Banyak pemuda-pemudi hari-hari ini di sana. Rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berumah tangga di situ. Besarnya kos atau biaya hidup berumah tangga. Maka kalau ditanya, nak kepala dulu, Roma bapak nama nukun. Adi gaduh hamang menguli, beri ngumurmu. Asal te mau main nak kan, apa nggak kepala opat. Dia mencoba menenangkan diri dan menghibur dirinya dalam dirasa kekhawatirannya dan ketakutannya. Tapi Amang mau sampaikan ini. Kita perlu belajar dari Alkitab ya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-6 terakhir dari seluruh proses penciptaan itu? Tuhan pertama menciptakan langit, bumi dan segala isinya kan, air, tumbuh-tumbuhan, daratan dan juga menciptakan binatang, segala kebutuhan manusia. Ternyata Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan. Allah ini menguli mahu amangate. Menguli mahu makanak buru ya tidak. Mereka mulia mate. Tuhan sudah sediakan. Tuhan pasti topang dan berkah
dan berkati. Bereng maka natoraston, na tueton. Na julo pun kamu lado sudah nanti, modal na diutang-utang do kuda ngoni ka. Nah, arong do mesti modal dung manggar ada dung mar hasohotak kan. Ali sudah di patu-patu na bereng homa produk na nuang ne. Homa hasilnya luar biasa. Apa yang perlu kita khawatirkan dan takutkan? Yo, tapi emang kan cicilan rumah kan mahal, mangontrak jo. Mau lo subuh menyicil. Semua ada tahapan dan prosesnya. Apa kekhawatiran kita? Banyak hal yang membuat kita khawatir. Tetapi yang terutama dari firman Tuhan ini, ketika dunia dan mungkin sesama kita bisa membuat kita terluka, bisa membuat kita kecewa. Sebagaimana Sarah juga pernah terluka oleh Hagar, dan Hagar juga terluka oleh Sarah. Khawatir akan masa depan anaknya, khawatir akan hidupnya. Tetapi Tuhan tetap setia, menjamin dan memelihara. Di dalam Tuhan hidup kita beroleh ketentraman. Bukan karena segala sesuatu telah baik, tetapi hidup dan zaman ini boleh berubah. Hati kita juga mungkin sering merasa kita lemah dan tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan memanggil kita melihat janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, demikian juga janji Tuhan kepada kita dan kepada keturunan kita, bahwa Tuhan yang menjamin. Yang kedua, Amang dan Inang, dari firman Tuhan ini, Tuhan mendengar doa, jeritan dan air mata orang-orang yang terluka. Setelah Hagar dan Ismail dikeluarkan dari rumah itu dengan berbekalkan roti dan air dalam sebuah kirbat, pada akhirnya roti atau makanan dan minuman itu pun habis. Dan yang paling menyakitkan, mereka tersesat di padang gurun Berseba. Kalau tersesat di kota Jakarta, debu dope, gudang dope jolma. Apalagi mau halak Batak, darok halak Batak nalilu. Olah dido ay marga Siburia doau. Olah dido song ni aso makuling mudar ni marga Siburia ni. Pasobon na. Paling tidak ikon adong lo bangurubi. Ima halak Batak. Apalagi mau lo ngusik dido hakabipi do awin na kan. Bah anggut dah. Alani dong go hami pad dito tebu do hami. Asal ma adong di siha kabipi di luati anggo hami sada mangulu do hami di. Merdalani tuluatan dang adong keluarga ni telepon pad dita ni higarije. Manang roi ba man dapat to sinang sotinade. Pad dita ni kabipi do awningon. Bah tung situa ulua di sekolah rohani. Tu jabu maju ita amangima. Ima tabuni na marhaga bibiona de. Nang sudido kita songoni. Tetapi Hagar tidak tersesat di kota metropolitan. Dia tersesat di padang gurun Berseba. Yang tidak ada kehidupan, tidak ada mata air. Yang ada hanyalah mata air air mata kesakitan. Tidak ada mata air yang menyejukkan dan menyembuhkan dahaga dan menghidupkan. Tetapi yang ada adalah air mata kesakitan. Bagaimana tidak? Padang gurun, tidak ada tumbuhan, sulit mendapatkan air, apalagi makanan. Yang ada adalah kekeringan, kepanasan, kedinginan, dan binatang buas yang mengancam. Sementara semuanya telah habis. Itu sebabnya Hagar menyerah. Alkitab mencatat dia melemparkan anak itu ke semak-semak, meletakkan. Karena dia tidak sanggup melihat Ismail menangis, menjerit karena kelaparan dan kehausan. Tidak ada sesuatu hal yang dapat dia berikan. Di tengah-tengah padang gurun, sumber daya yang terbatas dan hampir tidak ada sama sekali. Maka dia menangis. Ya do talami songoni dalam bentuk yang berbeda. Heran apa jok ngulut tahun. Tidak ada sesuatu hal yang dapat kita lakukan. Mangalak katusam mangido bangurupion sukot. Bah ma bae nida. Hami pesongono do. Lau iba tusan ito urupi jo. Ada bae itu dah. Ngoson anggono yang diboto itu do ina. Sukot. Mangalak katujolo mudur tubudi tu siamu tu sabir nadong debu tarbain. Tidak ada yang bisa menolong. Maka di tahap itu
Di fase itu siapa yang tidak menyerah dan putus asa? Sama seperti Hagar ini. Tarpa bereng-bereng nanak nadang mangan dan minum. Dang adong nabui mangido pangurusi na mangurubi. Jala dang adong. Nabui siang dalonon ise. Sodong dolma, sodong dongan. Itu dok naking. Anggo di Jakarta, do di kota do. Kira tabu pe. Jangankan di kota ini, di hutan beda buru. Saya ini nggak dunia julu kan. Mau lepas habis garam, manang gula di jabu. Tapi rotamu martamu, dadung gula. Ala dewa maju kudi ni ngom maju. Tuh berjebut dola memijam gula. Ilihat do kan? Ilihat. Ima tabu na. Memijam miak pibu di sana. Di bidua macakir ni bokan. Odo kuran nada. Aduh pepi na ulat do nasa ito. Oh mata tabu na. Bui ba Indonesia Hagar songoni besi dongan na. Tidak ada. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit dan mematikan itu. Tetapi kabar baik yang kedua. Ayat 17 berkata, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempatnya terbaring. Ketika tidak ada seorang pun yang mendengar jeritan dan tangisan Hagar serta Ismail, ternyata ada Allah yang jauh di tempat yang maha tinggi, yang mendengar tangisan dan jeritan Ismail, seseorang yang tidak berdaya itu. Tung tangi do si paryaw ni debata, dia keadung-adung ni nahacitan, nama rukil. Tuhan begitu peka dan tajam telinganya. Itu sebenarnya kata pemazmur. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar jeritan dan doa-doa kita, suara kita. Budu tabayak kun nedung ni si Ismaili. Yang saya pikirkan, kata-kata yang keluar dari mulut Ismail bukanlah kata-kata berdoa. Ya Tuhan saya haus, ya Tuhan saya lapar, bukan itu. Dia hanya menangis. Itu sebab katanya Tuhan mendengarkan suara Ismail dalam ayat 17 itu. Mendengar suara anak itu. Terkadang Amang dan Inang, mulut kita ini tidak mampu lagi berkata-kata. Merangkai kata-kata yang sedemikian indah dalam doa. Maka tangisanmu pun, air matamu pun, keluhanmu pun, kesesakan hatimu pun Tuhan dengarkan dan Tuhan ketahui. Tuhan mendengarkan setiap jeritan kita, ketidakberdayaan kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi memulihkan hati Hagar. Apakah yang engkau takutkan, hai Hagar? Jangan takut, sebab Allah mendengar suara anak itu. Kalau Tuhan tadi menjamin hidup Ishak, memulihkan hati Sarah dan hati Abraham, kali ini pun Tuhan memulihkan hati Hagar, menjamin bahwa Ismail aman. Maka Tuhan membukakan mata Hagar, dicatat dalam ayat 18 itu. Ayat 19. Lalu Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sumur. Amang dan Inang, ada banyak pendapat berkata bahwa ternyata sumur itu sudah ada. Tetapi karena rasa sedih yang begitu mendalam, air mata yang begitu deras dan tebal mengalir di mata Hagar karena ketakutannya dan keputusasaannya. Dia tidak mampu melihat, dia tidak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah kerjakan. Wajar ya. Guar nama akkaina kan. Lumba bi makkaina, molunung ngapya anak ni dijuluna, bostang. Bidohonon nabe. Mangangguk buber namo. Tungsongo dia pehata pula pultuson tang mapan. Salah ina natilahon. Sekalipun Ismail belum mati. Tapi kalau berhadapan dengan kondisi demikian, siapa ibu-ibu di sini? Isi makkaina ison naso. Maleng-leng mak. Hati-hati nama merengi. Dan itu juga sering terjadi dalam hidup kita. Oleh karena beratnya beban hidup ini. Dan pikiran terkuras. Hati kita juga terbeban oleh karena itu. Kita sulit melihat
kita sulit merasakan bahwa Tuhan sudah bekerja dan berkarya untuk menolong dan menyertai kita. Itu sebabnya Tuhan membuka mata Hagar agar dia melihat mata air itu. Tuhan menghapus air mata Hagar agar Hagar melihat mata air yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Songoni donang mulut. Karena itu menangis itu bukan tanda kelemahan. Mulut dari dulu pehita disudi akasi tahun nata rupi. Tayong umakainan. Tu do tangan ni dia bata mengapusi dulu. Asa idaw mo mata mual ni hanguluan ni. Mata mual pasu-pasu ni Tuhan ni. Yang mungkin tidak mungkin bagi kita. Bagaimana mungkin ada mata air di padang gurun. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, justru itu yang Tuhan sediakan. Maka Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menjamin hidup Ishak, hidup Ismail. Naparpudi mak siatur pokon. Teruslah melangkah, lakukan tugasmu dengan baik, Tuhan menjamin dan memelihara hidupmu. Ini yang menjadi tugas kita. Amang dan Inang, hidup kita ini tidak selalu berjalan mulus ya, tidak selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan dan bayangkan. Kita tidak selalu hidup di fase tanah Kanaan, di mana semuanya serba baik-baik saja. Di mana usaha kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, anak-anak bertumbuh baik dalam prestasi dan karakternya. Relasi kita dengan suami dan istri tetap baik. Hidup tidak selalu demikian. Kadang Tuhan menuntun kita dan memanggil kita dengan caranya yang tidak ketahui, memaksa kita harus tinggal di fase padang gurun itu. Sebagaimana yang terjadi pada Hagar dan Ismail. Menurut pikiran kita, Sarah ini terlalu kejam. Di dia dona yang rohani si Sarah. Naso buru-buru do ibana. Itu mungkin menurut kita. Tetapi di balik peristiwa ini, rencana Tuhanlah yang membawa Hagar dan Ismail. Rencana Tuhan tergenapi bagi Abraham dan Sarah. Ishak menjadi bangsa yang besar. Tetapi rencana Tuhan juga tergenapi bagi Hagar dan Ismail. Ismail juga menjadi bangsa yang besar. Ikut di padang gurun itu. Harus di halongonani. Tuhanlah yang membawanya ke sana. Tuhan juga terkadang mengizinkan kita. Bahkan mungkin membawa kita dengan caranya ke sana. Di mana hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Relasi kita, hubungan kita dengan suami, dengan keluarga tidak selalu baik. Ada kerikil-kerikil kecil, ada masalah-masalah kecil, perbedaan-perbedaan kecil yang mungkin bisa membuat kita terluka. Bisa membuat kita terbeban. Kata-kata suami yang terlalu kasar membuat kita terluka. Istri yang tidak selalu bijak melayani kita. Mungkin membuat kita kecewa, para suami. Anak-anak yang mungkin kurang taat pada nasihat dan perintah kita. Sering membuat kita harus bergumul dan tertunduk melihat tingkahnya. Usaha dan pekerjaan kita hari ini yang tidak memberikan buah seperti apa yang kita harapkan. Itulah gambaran fase hidup di padang gurun. Tidak baik, tidak menyenangkan, sangat menyakitkan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan dan menuntun kita ke sana, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi supaya kita semakin melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkuasa atas segala waktu dan ruang dan masa. Dimanapun Tuhan ada dan bekerja dan sanggup memelihara hidup kita. Kalau Tuhan sanggup memelihara hidup Hagar dan Ismail dengan sumur yang Tuhan sediakan dan membuat Ismail bertumbuh menjadi dewasa dengan kompetensi bisa memanah. Itulah yang Tuhan berikan supaya Ismail bertumbuh dan hidup. Tuhan memberikan minum dan memberikan makan lewat hasil panahannya. Ada yang tidak tercukupkan oleh Tuhan. Ismail bertumbuh sampai dia menikah dengan perempuan Mesir. Oh, luar biasanya Tuhan. Betapa dahsyatnya. Ini yang harus kita imani. Alania kamang do tinang molo Jepang di ngulu taon. Akka baru kiloni duk tahilala suhar di bagasa rohata. Tadok mei. Oh, di halongonan do piau nuai kape di luas Tuhan. Di halongonan. Alepos do rohaku. Ditangyo Tuhani do anggu hangguku. Disodo Tuhani rap do ho tau. Pada riona do nareko dia do di ngulunya nakon.
Alani akay nang molo marukil honwaing pabor haton nakay anak ko mo marsikola. Hirata hilada lang gogo dohok natasari. Ima padang guru di ngulum di keluarga menuan. Dalani ma. Marhapo sa tutong tutuhan. Teruslah melangkah. Life must go on. Pada akhirnya kita harus masuk ke tanah Kanaan itu. Hidup yang berkelimpahan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tapi Tuhan meminta kita tetap setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan. Sabda kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan. Betapa Tuhan baik. Di tengah-tengah ketidakmungkinan dan kemustahilan. Di tengah-tengah pikiran kami yang begitu terbatas, tidak sanggup memikirkan hal-hal dan rencana Tuhan. Satu demi satu Tuhan bukakan. Sebagaimana Tuhan menyatakan rencana-Mu dan kuasa pemeliharaanmu di tengah-tengah keluarga hamba-Mu Abraham, Sarah, demikian juga terberkati dengan Hagar dan Ismail. Supaya kami tetap beriman dan setia kepada Tuhan. Terutama bila kami Tuhan izinkan harus melalui dan menghadapi masa-masa hidup seperti di padang gurun, di mana hidup sedang tidak baik-baik saja, tapi kami tetap percaya Tuhan bukan tidak mengasihi kami, tetapi supaya kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa-Mu, agar hidup kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Tangerang Kota ini, dalam tiap keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan memberikan hikmat, sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, sehingga setiap keluarga terberkati dan memberikan kepada kami hati yang tetap taat untuk membawa seisi rumah kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang tua, ayah dan ibu, Tuhan memanggil kami menjadi imam, menjadi pengajar, dan terutama menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan memampukan kami. Biarlah hati kami selalu taat dan mau diajar oleh Tuhan, karena kami percaya bila sebagai orang tua kami hidup benar di hadapan Tuhan, anak-anak dan keturunan kami akan semakin Tuhan berkati. Berkati setiap anak-anak yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jauh dari segala penyakit, terutama jauh juga dari segala godaan zaman ini. Dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu mereka tetap dikuatkan dan dijaga dari hal-hal yang tidak benar dan menyesatkan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah kelemahan kami sebagai orang tua, kami menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang terus menaungi anak-anak kami. Sehingga dimanapun mereka berada, baik yang masih kecil, yang sedang bersekolah, atau yang sudah bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga, yang bersama dan yang jauh dari kami, semuanya Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan berkati pekerjaan jemaat-Mu, setiap usaha yang mereka lakukan. Itulah tangan Tuhan untuk memberikan yang kami perlukan dalam hidup ini. Kami percaya setiap pekerjaan yang benar yang kami kerjakan dalam takut akan Tuhan, semuanya akan mendatangkan buah-buah yang terbaik. Terutama berikan kami hati untuk selalu menghitung berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Betapa kami harus bersyukur. Terutama menyambut pesta Gotilon, pesta panen dan pesta syukur. Biarlah hati kami selalu terarah kepada Tuhan. Tidak seorang pun yang terbeban dan yang tidak bersukacita dari kami jemaat-Mu ini. Tetapi biarlah hati kami selalu mengenal, menikmati dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Dengannya kami bersukacita mempersembahkan setiap pemberian dan berkat Tuhan bagi kami. Berkati panitia yang telah dibentuk oleh gereja-Mu. Tuhan berikan kekuatan dan sukacita untuk terus berkarya dan melayani Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang sakit. Berikan mereka kekuatan dan kesembuhan, iman yang terus bergantung kepada Tuhan. Penghiburan bagi yang berduka dan kekuatan bagi yang lemah. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk 1 minggu ini.
Kami percaya sebagaimana Tuhan memelihara hidupnya sepanjang sampai saat ini, demikian juga Tuhan menyertai dan memberikan sukacita, kesehatan dan umur yang panjang bagi mereka dan keluarganya. Berkati gereja HKBP Tangerang Kota, seluruh pelayan full timer, para halado dan jemaat, untuk terus bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam pelayanan di gereja ini. Berkati pemerintah dan negara kami di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak stabil. Kami percaya dan kami mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Memberikan hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin kami untuk terus di dalam penyertaan Tuhan, membawa negara dan bangsa kami ini, dan memberikan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan bagi seluruh masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Utus kami dari gereja ini ke tempat kami masing-masing dan ke dalam pekerjaan kami, dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Tuhan menjagamu waktu
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.